Nama saya Primadiani, BP saya 131086-2007. Saya akan menjelaskan macam-macam teori komunikasi. Yang pertama adalah teori behaviorism, yaitu teori yang menjelaskan bahwa perilaku termasuk tindak balas yang ditemukan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Yang kedua adalah teori humaniste, yaitu teori yang meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Yang ketiga ada teori informasi atau metamatis, yaitu teori yang melihat komunikasi sebagai fenomena mekanis, metamis, dan informatif. Komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Yang keempat ada teori agenda setting, yaitu teori bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Terus yang kelima ada teori uses and gratification, yaitu teori yang diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Helliu Katz. Yaitu teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Terus yang keenam itu ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini dikembangkan oleh Sandra Baroque Melvin, yaitu teori dalam suatu kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Teori ini berangkat dari sifat masyarakat modern di mana media massa dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses memelihara perubahan dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok, dan individu aktivitas sosial. Terus yang ketujuh ada teori konstruktivism. Teori ini adalah dua nama yang selalu diasosiasikan dengan konstruktivism. Teori konstruktivism adalah teori yang dikemukakan oleh Jan Piaget and Leo Vygotsky, yaitu dua nama yang selalu diasosiasikan dengan konstruktivism. Hal konstruktivism menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan. Mereka yang mengadakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan suatu untuk mempelajari, memperoleh bahasa pertama dan kedua. Terus yang ke-8 ada teori nativism, yaitu nativism dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahwa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar berbahasa. Terus yang ke-9 ada teori kognitivism, yaitu menurut Piaget dan Mansour Patada, salah seorang tokoh golongan ini mengatakan bahwa struktur kelompok dari bahasa bukanlah suatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari oleh lingkungan. Terus yang ke-10 ada teori sibernetik, yaitu teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan lingkungan dan antara sistem pengontrol dan sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Terus yang ke-11 itu ada teori ketergantungan, yaitu teori ketergantungan terhadap media mula-mula diaturkan oleh Sandra Baroque Melvin dan seperti teori uses dan gravitation. Terus yang ke-12 ada teori the spiral of silence, yaitu
teori yang dikemukakan oleh Elizabeth berkaitan dengan pernyataan bagaimana terbentuknya pendapat umum. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi pribadi, dan persepsi individu tentang berpendapat dalam hubungan dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat. Terus yang ke-13 ada teori inokulasi, yaitu teori yang disuntikan yang pada mulanya ditampilkan oleh Megure. Ini mengambil analogi dari peristiwa medis. Terus yang ke-14 ada teori kultivasi, yaitu teori yang merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi dengan tindakan kekerasan. Terus yang ke-15 tuh ada teori birokrasi, yaitu teori yang berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Terus birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Terus yang ke-16 tuh ada teori analisis transaksional, yaitu teori analisis transaksional merupakan teori terapi yang sangat populer dan digunakan dalam konsultasi pada hampir semua bidang ilmu perilaku. Teori analisis transaksional telah menjadi salah satu teori komunikasi antar pribadi yang mendasar. Terus yang ke-17 itu ada teori pengharapan nilai, yaitu teori ini kepuasan yang Anda cari dari media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media. Kepercayaan Anda tentang apa suatu medium dapat diberikan kepada Anda, evaluasi Anda tentang bahan tersebut. Terus yang ke-18 itu ada teori difusi inovasi, yaitu teori difusi yang paling terkemuka dikemukakan oleh Everett Rogers dan pada koleganya. Rogers menyajikan deskripsi yang menarik mengenai penyebaran dan proses perubahan sosial, di mana terdiri dari penemuan difusi, konsekuensi perubahan seperti di atas dapat terjadi secara internal dalam kelompok atau secara eksternal melalui kontak dengan agen-agen perubahan dari dunia luar. Terus yang ke-19 itu ada teori norma budaya, yaitu teori norma budaya, teori media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu, menciptakan kesan-kesan pada khalayak di mana norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot untuk dibentuk dengan cara-cara tertentu. Terus yang ke-20 itu ada standpoint atau theory, yaitu teori ini menjelaskan bahwa pengalaman individu, pengetahuan, dan perilaku komunikasi sebagai besar dibentuk oleh kelompok sosial di mana mereka aktif. Dari sinilah kita dapat menarik kerangka tentang sistematika pengaruh kekuatan pembentukan identitas. Terus yang ke-21 itu ada teori systematic behavior, yaitu suatu kebutuhan atau keadaan terdorong oleh motif, tujuan, maksud, aspirasi, ambisi harus ada dalam diri seseorang yang belajar sebelum sesuatu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan itu. Terus yang ke-22 itu ada teori connectation. Menurut dua-dua ada teori variabelnya. Oke, yang ke-25 itu ada teori belajar sosial atau Bandura, yaitu teori belajar Bandura adalah teori belajar sosial atau kognitif secara sosial serta efikasi diri yang menunjukkan pentingnya proses
mengamati dan meniru perilaku, sikap dan emosi orang lain. Oke, sekian teori-teori komunikasi dari para ahli.